Sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum DPRD Provinsi NTT kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk panel 1. KPU memberikan jawaban terhadap permohonan Partai Amanat Nasional di hadapan Ketua MK Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi. KPU diwakili kuasanya Muhammad Agus Riza menanggapi permohonan pemohon yang mana permohonan tersebut tidak memenuhi syarat permohonan. Menurutnya di dalam permohonan, pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Kemudian dia mengatakan, dalil pemohon mengenai jumlah perolehan suara pemohon terdapat selisih 119 suara adalah tidak benar dan berdasar. Pemohon juga tidak sama sekali menguraikan hasil penghitungan pada tingkat kecamatan di daerah pemilihan 3 Kabupaten Lembata. Padahal menurut Agus, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU berdasarkan hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang dihadiri oleh seluruh parpol peserta pemilu dan diawasi oleh pengawas TPS. Sementara Bawaslu yang diwakili oleh Thomas mengatakan, jajaran pengawas pemilu di Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan PSU dan pemungutan suara lanjutan. Hal tersebut dilakukan karena petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang digunakan oleh pemilih, sehingga surat tersebut tidak sah dan terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB. Pada kesempatan yang sama, KPU juga menanggapi permohonan yang didalilkan oleh Partai Gerindra. Absar Kartabrata selaku wakil kuasa KPU mengatakan, KPU menolak seluruh dalil permohonan pemohon. Dia menjelaskan, perolehan suara untuk pengisian DPR untuk beberapa TPS di Kabupaten Rotendau tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga harus dilaksanakan PSU adalah tidak benar dan tidak berdasar. Menurut KPU, pemohon tidak merincikan lokus ketidakbenaran perolehan suara yang terjadi di kecamatan, desa, atau kelurahan dan TPS dari 387 TPS yang tersebar di 9 desa atau kelurahan dan 10 kecamatan di Kabupaten Rotendau. Bawaslu menegaskan bahwa pihaknya merekomendasikan pemungutan suara ulang di Kabupaten Rotendau sebanyak 15 yang harus dilaksanakan. Namun, hanya 1 yang dilakukan oleh KPU, sedangkan yang 14 kali tidak dilaksanakan lagi oleh KPU dengan alasan efisiensi waktu. Utami Argawati, Agung Semarna, MKTV News melaporkan.